Oke teman-teman, halo semuanya. Di sini adalah video lanjutan dari part 1 yang tadi kita sampai nomor 11. Ini adalah lanjutannya nomor 12. Mungkin sampai nomor berapa dulu nih? Sampai nomor 13, 14 dulu deh. Biar durasinya nggak terlalu panjang gitu kan. Langsung aja di sini. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman bisa untuk akar yang segede ini ya, kalian nggak perlu beneran akarin gitu, nggak usah. Jadi kita bisa pakai cara ini. Ini kita ubah bentuk ya menjadi 49 ya, kurung 49 plus 1. Kenapa seperti ini? Karena 49 dikali 49 itu akan menghasilkan 49 kuadrat. Dan 49 dikali 1 itu akan menghasilkan 49. Jadi sama bentuknya ya. Maka di sini baru deh dia akan menjadi 49 dikali 50. Nah, nanti kita akan cari ya faktor persekutuannya. Nah, untuk yang ini biar nggak ribet karena ini bisa dihitung ya teman-teman ya. Jadi yang nggak usah berlama-lama, langsung aja nih. 144 dikurangin 4 sama dengan 140. Nah, ini cara menghitung saya teman-teman ya. Ya langsung aja kita cari ya faktornya. Kita bagi 2, dia akan mendapatkan 70. Kita bagi 2 lagi 35. Kita bagi berarti terakhir kita bagi 5 dulu ya. 5 berarti 7. Nah, kita keep untuk yang bagian yang ini ya adalah 2 dikali 2 dikali 5 kali 7. Kita keep sampai sini. Bisa kita hitung yang sini nih. Nah, ini juga nggak perlu kita hitung kita hitung 49 kali 50, nggak usah ya. Kita bisa langsung seperti ini. Kita cari 49 itu berapa sih? 49 itu adalah 7 kali 7. Kalau 50 berarti langsung aja 2. Dia menghasilkan 25. Itu kita bagi dengan berapa nih? 5. Dia akan menghasilkan 5. Baru deh ini berarti gabungan dari 7 kali 7 kali 2 kali 5 kali 5 itu akan menghasilkan 49 kali 50. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang ini dia menghasilkan pemfaktoran 7 kali 7 kali 2 kali 5 kali 5 gitu. Ini cara saya ya teman-teman. Ini cara cepat sih biar kita nggak perlu ngitung banyak-banyak. Oke. Saya terus ulang di sini ya biar di sini aja nih biar gampang nih. Oke, berarti kita punya yang ini, yang pertama nih 2 kali 2 kali berapa tadi? 5 kali 7 ya. Kali 5 kali 7. Kita tulis warna merah, yang satunya kita tulis warna biru. 7 kali 7 kali 2 kali 5 kali 5. 7 kali 7 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi kan? Kali 5 kali 5. Nah, seperti ini ya. Oke, udah benar 7 kali 7 kali 2 kali 5 kali 5. Nah, ini tinggal gini ya berarti. Kita cek nomor 1 nih. 10 itu bisa nggak sih dari ini dari ini sama dari ini itu bisa ada nggak sih angka yang bisa menghasilkan angka 10? Ada ya nih, 2 dikali 5 itu menghasilkan 10, 2 kali 5 menghasilkan 10. Oke, berarti jawabannya benar ya. Setelah itu kita cek yang nomor 2. Sama seperti itu. Angka 14 ini bisa nggak sih yang ada di sini sama yang ada di sini tuh ada angka yang bisa menghasilkan 14 atau enggak? Bisa ya, ini ada 2 kali 7 nih. Ini nggak apa ya, nggak harus kalau misalkan udah dikali terus kita nggak bisa ngambil lagi. Ini nggak apa, kalian bisa pakai angkanya berulang kali gitu. 2 kali 7 itu bisa menghasilkan 14. Ini juga nih, 2 dikali 7 nih bisa menghasilkan 14 juga. Oke, berarti tandanya ini bisa. Jadi nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Kita cek nomor 3. Nomor 3 itu sama kayak tadi ya. Angka 35 ini bisa nggak sih di sini tuh menghasilkan angka 35? Bisa ya. Dengan syarat nanti saya jelaskan. 7 dikali 5 itu menghasilkan 35. Yang ini juga nih, 7 dikali 5 menghasilkan 35. Nah, maka dari itu bisa ya dia menghasilkan angka 35. Oke, berarti pilihan 1, 2, 3 benar. Kita cek nomor 4. Di angka yang ada di sini, angka yang bagian yang satu ini, yang 12 kuadrat min 2 kuadrat, sama yang di sini, ada nggak sih angka yang bisa menghasilkan 50? Kita cek satu-satu. Di sini ada nggak yang bisa menghasilkan angka 50? Saya rasa tidak ada ya, karena memang tidak ada.
Kalau yang di sini baru ada 2 kali 5 kali 5 itu adalah menghasilkan 50. Nah, terus gimana nih? Ini benar atau enggak? Jawabannya salah. Kenapa? Karena syaratnya adalah yang bagian sini sama yang bagian di sini itu harus sama-sama bisa menghasilkan angka yang kalau dikali bisa menghasilkan angka ini gitu. Jadi kayak ini nih, 10 ini angka yang di sini itu bisa menghasilkan 10, ini 14, yang di sini bisa menghasilkan 14. 35 yang di sini bisa menghasilkan 35. Kalau 50 ya, saya ini. Kalau yang 50 di sini memang bisa menghasilkan angka 50, tapi yang di sini dia nggak bisa menghasilkan angka 50, maka jawabannya salah. Jadi yang benar adalah angka 1, yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau nggak percaya silahkan cek di Google. Dengan cara yang lain pasti ketemunya 1, 2, 3. Tapi ini cara yang lebih friendly lah kalau nggak ada kalkulator. Oke, nomor 13 ini gampang, kita langsung aja. Nah, ini tuh gampang ya, kalian nggak perlu ngeliat yang lain. Pokoknya ini ada X sama dengan 3. Ya udah, kita masukin aja di sini. X sama dengan 3. Nih, berarti kita masukin X di sini 3 juga nih. Ini 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 3, 9 kali 3 27, berarti 28. So yang ini 3 kurangi 1 menghasilkan 2. Berarti 3 kuadrat adalah 9. Jadi 9, 3, sampai 28. Ya. Oke, langsung aja yang ditanya. Yang tidak mungkin ada di sini. Yang tidak mungkin ada di sini. Di antara pilihan berikut ini, yang nggak mungkin ada di sini. Kita cek satu-satu. Apakah angka 7 memungkinkan untuk berada di sini? Jawabannya tidak. Karena memang 7 lebih kecil dari 28, tapi dia tidak lebih besar daripada 9. Jadi 7 tidak mungkin. Habis itu angka 12. Apakah angka 12 memungkinkan untuk ada di sini? Jawabannya iya, karena 12 lebih kecil dari 28 dan 12 lebih besar dari 9. Jadi jawabannya ini mungkin ya. Oke, untuk 9 ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan di UTBK, kalau misalkan ada pilihan seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 dan semua pilihan. Kalau misalkan satunya salah, itu otomatis 3-nya pasti salah. Jadi kalau satu salah, pasti 3 salah. Tapi nggak apa-apa, kita cross check. Apakah angka 9 bisa untuk berada di interval ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 9 tidak lebih besar dari 9. Kecuali dia tandanya seperti ini. Baru bisa dia ada di sini. Karena dia nggak ada tanda sama dengan, ya berarti nggak bisa. Jadi jawabannya yang 3 salah ya. Kita cek 24. Nah 24 ya udah pasti benar lah ya. Karena 24 itu lebih kecil dari 28 dan lebih besar dari 9. Jadi nomor 24 ini jawabannya benar ya, bisa ada di interval sini. Jadi ini benar. Oke, berarti yang benar adalah 2 dan 4. Ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah C. Ingat ya, kalau misalkan satu salah ya, 3 pasti salah juga gitu sih. Simpel ya. Oke, sekarang yang ini juga gampang, langsung aja kita kerjakan juga. Oke, ini ada, kita juga harus paham ya tentang sin kostan. Ini saya coba tulis sin kostan. Sin itu kan depan per miring. Cos itu adalah samping per miring. Dan tan itu depan per samping gitu. Jadi demi, sami, desa gitu. Nah, karena di sini yang diketahui adalah cos diketahui ya. Jadi 3/4. Berarti 3-nya sebagai sa, 4-nya sebagai mi. Oke, kita keep ya. Sat, 3, mi, 4. Nah, terus gimana nih buat nyari depannya? Sebenarnya ada caranya. Ya. Dia tuh tinggal 4 kuadrat, 3 kuadrat, ini jadi 16 dikurangi 9 sama dengan akar 7. Seperti ini teman-teman, ini sudut Pythagoras ya, kalian bisa pelajari di luar. Kalau misalkan dia belum tahu, tapi saya yakin ya, pasti adalah yang tahu. Atau enggak, untuk soal seperti ini, terkadang kita emang udah nggak usah perlu ngitung kayak gini nih. Kita nggak perlu ngitung ini lagi. Karena apa? Karena dia sudah disediakan.
dia pasti akar 7 gitu kan, karena dia sin kostan ya. Jadi pasti adalah jawabannya untuk mencari yang kita belum tahu nih kayak depan ini, ya pasti ada di jawabannya gitu. Jadi nggak apa, kita hitung aja, cara menghitungnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk depan itu kita dapat akar 7. Langsung aja kita cek satu-satu. Sin itu kan depan per miring. Oke, kita cek. Depan per miring berarti kan akar 7 per 4. Tapi di sini dia 4 per akar 7, berarti jawabannya salah. Oke, seperti yang saya katakan tadi, satu salah pasti 3 salah, jadi 3 nggak usah kita hitung ya. Ya pasti salah. Kita cek nomor 2. Nah, teman-teman kalau misalkan ketemu soal kayak gini nih, ketemu angka yang kayak gini, dan dia tan misal, ada tan 90 kuadrat min alfa, dia itu tinggal dibalik ya. Dari tan, dia akan menjadi kotangan gitu. Nah, ini kok gini sih? Dia akan menjadi kotangan. Seperti gini ya. Nah, karena dia udah menjadi kotangan, yang awalnya tan itu D per sa, maka kalau udah jadi kotangan dia bakal jadi sa per D. Gitu. Nah, langsung aja kita cek. Berarti ini bentuknya sebagai sa per D ya. Kita cek samping itu kan 3, D-nya akar 7. Valid ya, 3 per akar 7. Oke, 2 benar. Nah, sebenarnya di sini kan nggak ada tuh pilihan 2 benar. Nggak ada pilihan yang hanya 2 yang benar. Maka sebenarnya kita udah bakal langsung tahu kalau 4 tuh pasti benar gitu. Tapi nggak apa, kita langsung hitung aja. Tan itu kan D per sa. Ini D-nya akar 7, sa-nya 3. Sama, dia akan benar hasilnya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 saja. Ini tadi saya sempat kerjakan sih. Oke, berarti benar ya di sini. Ya, sudah selesai. Ini nanti deh.